Untuk waktu dan tempat, kami persilakan Ibu Cynthia. Terima kasih. Terima kasih, Linawati. Selamat malam, Suster, Ibu Regina, dan semua peserta yang saya kasihi, keluarga besar LBF. Malam hari ini kita bertemu kembali. Kita akan membicarakan mengenai hati kudus dan kerahiman ilahi. Ya, dua devosi ini adalah satu pesan ya. Jadi itu terjadi secara historis dalam kehidupan devosi Katolik. Di bulan Juni ini didedikasikan untuk hati kudus Yesus. Dengan Jumat pertama Juni, tiap bulan diperingati sebagai peringatan hati kudus Yesus. Jadi diamati hari raya pada tahun ini, hati kudus Yesus jatuh di tanggal 11 Juni ya. Devosi hati kudus ini diresmikan pada abad ke-17 melalui penampakan Yesus kepada Santa Margaret Maria Alacoque, seorang biarawati yang sederhana di Monial, Parain-Monial, Prancis. Jadi konteks histori kedua devosi ini bisa kita coba lihat bagaimana dia mempunyai hubungannya. Dilaporkan bahwa hati kudus Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Santa Margaret Maria pada tahun 1673. Biarawati itu dikenal rendah hati dan sangat kikuk dalam tugasnya. Namun demikian, ketika dia sedang berdoa, Yesus berbicara kepadanya dan menunjukkan hatinya dan memberinya pesan selama rentang waktu 18 bulan. Ya, hari ini kita hanya berbicara sekilasnya aja ya, tidak secara detail mengenai Santa Margaret Maria Alacoque. Mungkin di kesempatan lain kita boleh coba baca lagi. Pesan hati kudus Yesus menekankan besarnya kasih dan belas kasihan Tuhan bagi manusia. Bagi semua orang di dunia ini, itu menggemahkan panggilan Alkitabiah Yesus bagi umat manusia yang berdosa dan terluka untuk berpaling kepadanya, untuk belas kasihannya, penyembuhan, dan pemulihan. Pesan hati kudus tidak mungkin lebih tepat waktunya, waktu kejadian tersebut, karena itu datang pada saat gereja sedang dalam pertempuran yang mendalam dengan ajaran palsu Jansenisme. Gerakan itu memiliki banyak keyakinan yang berbahaya secara spiritual. Di antaranya adalah pesimisme radikal tentang sifat manusia. Keyakinan bahwa kebanyakan orang akan dikutuk dan hanya sedikit yang diselamatkan. Dan ketaatan yang ketat terhadap aturan yang melibatkan pembatasan belas kasih dan kebaikan yang parah. Jansenisme mengancam akan mengosongkan jiwa gereja dari kekayaan dan kegembiraan spiritualnya. Diberikan kepada dan oleh seorang biarawati sederhana, pesan hati kudus Yesus ini, yaitu kepada Santa Margaret Maria Alacoque. Membongkar Jansenisme dan mengingatkan umat manusia akan martabat dan warisannya sebagai anak-anak Tuhan. Pesan hati kudus, hati dari hati kasih Tuhan yang membara, menutupi dan menggantikan citra Jansenistik ini
yang palsu, tentang murka dan pembalasan Tuhan yang berapi-api. Jadi, setiap kejadian pesan-pesan Tuhan datang kepada orang-orang pilihannya, seperti kepada Santa Margaret Maria Alacoque dan Santa Faustina, adalah tepat pada waktunya, di mana Tuhan telah melihat dunia begitu kacau yang harus diperbaiki. Oleh sebab itu, kehadiran dari kedua santa ini adalah di dalam rencananya Tuhan untuk keselamatan dunia. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya. Ya, jadi diberikan jadi ya ini pesan hati kudus Yesus dari hati kasih Tuhan yang membara, menutupi dan menggantikan citra yang zionistik palsu tentang murka dan pembalasan Tuhan yang berapi-api. Jadi pada saat itu tugasnya Santa Margaret Maria Alacoque adalah memberikan pesan-pesan mengenai hati kudusnya. Jadi dengan waktu berjalan begitu cepat, jarak antara penampakan Yesus kepada Santa Margaret Maria Alacoque di tahun 1671 dengan kehadirannya Santa Faustina itu ada sekitar hampir 300 tahun ya. Kemudian pesan Yesus diberikan kepada biarawati sederhana lainnya, yaitu kepada siapa Tuhan mengungkapkan cinta dan belas kasih-Nya, yaitu Santa Faustina adalah seorang suster Polandia yang lemah lembut kepada siapa Yesus menampakkan diri pada tahun 1931 dan menunjukkan dirinya sebagai kerahiman ilahi. Jadi bisa dihitung ya dari tahun 1671 sampai 1931. Dalam konteks sejarah pesan kerahiman ilahi ini, Santo Johannes Paulus II memberikan pengamatannya sendiri. Dalam homilinya pada Misa Kanonisasi Faustina pada tahun 2000, Paus yang kudus ini berkhotbah, oleh penyelenggaraan ilahi, kehidupan Putri Polandia yang sederhana ini sepenuhnya terkait dengan sejarah abad ke-20. Itu antara Perang Dunia Pertama dan Kedua. Bahwa Kristus mempercayakan pesan belas kasih kepadanya. Jadi belas kasih Allah Bapa kepadanya. Mereka yang ingat, yang menjadi saksi dan peserta dalam peristiwa tahun-tahun itu, doa penderitaan mengerikan yang mereka sebabkan begitu banyak jutaan orang ya, mereka menjadi saksi ya atas penderitaan yang mengerikan itu. Jadi Pope Johannes Paulus II ini ya tahu betul betapa pentingnya pesan belas kasih Allah Bapa kepada umat-umat manusia di abad ke-20 ini. Di tengah drama manusia yang melibatkan dua perang besar berskala dunia, sinar kemurahan dan kasih karunia Tuhan membayangi sinar kemarahan dan keadilan umat manusia. Tuhan menunjukkan kepada umat manusia dengan cara lain pada abad ke-20 dan memasuki abad ke-21, umat manusia mungkin tidak lagi bergumul dengan Jansenisme formal, tetapi tetap saja mempertahankan Jansenisme spiritual yang ditandai oleh pesisme dan eksklusionisme dan kekakuan. Umat manusia sekali lagi memilih keyakinan gelap yang mengurangi kesehatan spiritualnya, yang membuat harapan keterbukaan, belas kasihan, dan kelembutan
tampak abstrak dan mustahil sebagai solusi untuk masalah nyata. Jadi Santo Johannes Paulus II ini dengan sengaja menunggu untuk mengkanonasi Faustina agar dia menjadi santa pertama di abad ke-21. Dia berkata, kanonisasi Suster Faustina memiliki kefasihan tertentu. Dengan tindakan ini, saya hari ini bermaksud untuk menyampaikan pesan ke milenium baru ini. Cinta inilah yang harus menginspirasi umat manusia saat ini jika ingin menghadapi krisis makna hidup, tantangan kebutuhan yang paling beragam, dan terutama tugas untuk membela martabat setiap pribadi manusia. Melihat sekarang konteks sejarah devosi, hati kudus dan kerahiman ilahi, apakah kedua devosi ini memiliki satu pesan bagi umat manusia di tahun jubileum ini? Ya, secara terang-terangan kedua devosi tersebut memiliki satu pesan. Kemanusiaan itu baik dan sangat dicintai oleh Tuhan, dan Tuhan dengan murah hati menawarkan belas kasihan kepada semua orang. Jadi lebih jauh lagi, Tuhan sedang berusaha menunjukkan kepada umat manusia cara yang lebih baik di samping realitas kejatuhan dan keberdosaan umat manusia adalah realitas belas kasih dan belas kasihan persaudaraan. Jadi kemanusiaan itu diciptakan untuk hal-hal yang lebih besar daripada pesisme, eksklusionisme, dan kekakuan. Jadi kita bisa melihat ya, sejauh mana umat manusia bersedia mendengarkan dan menghayati pesan belas kasih yang membebaskan ini adalah sejauh mana akan ada kedamaian di hati seseorang dan kedamaian di dunia. Jadi kita bisa melihat dari ini semua antara dua, kita bisa melihat mengenai antara hati kudus Yesus dan kerahiman ilahi, pesan yang sama, tapi ada perbedaan dan ada juga penekanannya. Ini saya pernah ikuti pelajaran dari Robert Stackpole ya, tulisannya sangat bagus. Ini untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi, kita perlu menjelaskan bahwa dengan menyatakan bahwa devosi hati kudus dan kerahiman ilahi secara teologis tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi. Secara teologis ya, tidak bisa dipisahkan dan saling melengkapi. Kita tidak bisa berargumen bahwa keduanya adalah identik. Kita tidak berargumen bahwa keduanya adalah identik, bahwa kedua devosi ini tidak hanya identik yang ditunjukkan oleh Father Ignacia Rojiski bertahun-tahun yang lalu ya, dan juga oleh Sister Elbista Shepak dari Kongregasi Our Lady of Mercy yang merangkumkan perspektifnya sebagai berikut. Jadi dia ada 4 hal ya, dari subjek esensial yang tepat ya, dalam devosi kepada kerahiman ilahi, yaitu rahmat Allah dalam Tritunggal Maha Kudus. Dalam devosi kepada hati kudus Yesus, yaitu kepada Putra Tuhan, pribadi ilahi yang menjelma. Jadi kerahiman ilahi itu kepada Tritunggal Maha Kudus, sedangkan hati kudus Yesus kepada Putra Allah Bapa, yaitu
pribadi ilahi yang menjelma, itu kepada Yesus ya. Materinya adalah dalam devosi kepada kerahiman ilahi, gambar Yesus yang maha pemurah, sesuai dalam hal subjek dan konten dengan visi yang diperlihatkan kepada Santa Faustina pada tanggal 22 Februari tahun 1931, di mana Yesus meminta dia melukiskannya sesuai dengan apa yang dilihatnya pada penampakan tersebut. Jadi itu adalah gambar image-nya Yesus ya, dengan dua sinar kerahimannya, darah dan air. Sedangkan dalam devosi kepada hati Yesus, hati kudus Yesus adalah fisik, hati manusia Yesus dengan hati kudusnya. Hati Yesus ya, bisa kalian bayangkan gambarnya hati kudus Yesus dan sinar kerahiman dari Yesus, kerahiman ilahi. Sifat esensial dari pengabdian tadi itu materi, yang pertama itu subjek esensial, tepatnya bagaimana artinya kerahiman, yang materinya tadi, yang kedua, yang ketiga ada esensial dari pengabdian. Dalam pengabdian kepada kerahiman ilahi adalah semangat dalam mempercayai, semangat di dalam kepercayaan. Itu saja yang diminta Yesus, semangat di dalam percaya, trust. Hanya percaya, percaya itu trust. Dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan itu dalam mengandalkan, tapi sesungguhnya itu artinya betul-betul mempercayai. Hanya itu aja yang diminta dari kita, mempercayai dengan sungguh-sungguh. Dalam devosi kepada hati kudus Yesus, itu kita diminta dalam hal reparasi, memperbaiki hidup kita sendiri, reparasi, dan memohon reparasi untuk dunia. Jadi waktunya untuk kedua doa ini itu sangat istimewa dalam doa kepada kerahiman ilahi, ya, pengabdian kepada kerahiman ilahi. Itu jatuhnya itu diminta sangat dikhususkan, khususnya setiap pukul 3 sore, setiap hari. Dan di sana ada pesta kerahiman ilahi. Jadi pukul 3 sore itu adalah jam kerahiman. Dan di sana juga ada pesta kerahiman ilahi yang besar setiap tahunnya. Sedangkan dalam devosi kepada hati kudus Yesus, itu selalu jatuh di Jumat pertama setiap bulan. Dan pesta hati kudus yang akan datang pada tanggal 11 Juni ini. Jadi menurut tulisan dari seorang pastor, Rogiskia, menurut perspektifnya, ia juga mengatakan bahwa kedua devosi ini meski tentu saja tidak identik, namun terkait erat. Argumen mereka adalah bahwa devosi belas kasihan sebagian besar merupakan perkembangan lebih lanjut, mengungkapkan lebih lanjut dari tradisi spiritualitas hati yang datang kepada kami. Jadi yang datang melalui Santa Margaret Maria Alacoque. Itu mengenai perspektif dari seorang pastor, Rogisky namanya. Jadi artinya lanjutan dari hati kudus Yesus. Yang pertama reparasi, yang kedua melalui Santa Faustina adalah persiapan kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya, di dalam mempersiapkan diri, di mana di situ ada belas kasih
yang dilimpahkan kepada kita semua umat manusia, tidak kecuali siapapun, sekalipun mereka mempunyai dosa yang sangat-sangat besar, semerah-merah buah kimersi. Yesus mengatakan, jangan pernah takut datang kepadanya. Karena belas kasihnya jauh lebih besar dari dosa-dosa yang kita perbuat. Jadi tidak ada seorang pun berani merasakan takut untuk datang kepada Yesus yang berbelas kasih. Itu yang luar biasa dari kerahiman ilahi. Jadi devosi kepada hati kudus Yesus dapat didefinisikan sebagai penyembahan dan pelayanan pribadi. Kedua, yang berinkarnasi dari Tritunggal. Jadi itu kepada Yesus. Hanya Yesus seorang, hati kudus Yesus. Sedangkan sedangkan kasih-kasihnya kepada kita yang dilambangkan dari hati kudus Yesus yang tertusuk dan terluka. Jadi itu hati kudus Yesus ya. Sedangkan pengabdian kepada kerahiman ilahi di sisi lain dapat didefinisikan sebagai penyembahan dan pelayanan kepada Allah Tritunggal. Karena kasihnya yang penuh, belas kasih kepada kita yang dicurahkan melalui hati Yesus yang maha penyayang dan dilambangkan dengan sinar yang mengalir darinya, yaitu darah dan air. Tetapi sentralisasi hati Yesus dan kerahiman ilahi dalam kedua devosi ini jelas terlihat. Mereka berasal dari satu hati yang sama, hati Yesus. Tetapi pada saat hati kudus Yesus diberikan adalah pada saat di mana terjadi Yansenisme pada saat itu. Perlu perbaikan dunia, perbaikan diri, perbaikan gereja, perbaikan dunia. Itu doa yang masih berlangsung hingga hari ini dan masih sangat kita butuhkan doa-doa tersebut untuk reparasi. Sedangkan kerahiman ilahi adalah mohon belas kasih Tuhan mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sehingga kita dipersiapkan sungguh-sungguh untuk memohon belas kasih Tuhan selama pintu belas kasih-Nya masih terbuka lebar untuk kita masuk. Jadi kita jangan pernah terlambat saat pintu belas kasih tertutup, saat itu kita memohon belas kasih Tuhan, itu sudah terlambat sekali. Jadi selain itu menurut daftar dari Pater Rojiski tentang perbedaan antara kedua devosi ini, ya kita tidak perlu dilebih-lebihkan ya mengenal ini sebagai bahasan aja. Subjek esensial dari devosi ini sementara akurat untuk menunjukkan pada fokus yang lebih trinitarian dari devosi belas kasih. Kita juga harus ingat bahwa bahkan dalam devosi kepada kerahiman ilahi, penekanannya sangat terletak pada pribadi kedua dari Trinitas. Putra ilahi yang berinkarnasi Yesus Kristus sebagai sumber rahmat bagi dunia, seperti yang dikatakan oleh Suster Siepak. Meskipun kerahiman ilahi adalah rahmat Tuhan yang esa dalam Tritunggal Maha Kudus, pribadi yang lebih disukai dalam pengabdian itu adalah Yesus Kristus. Karena kepadanya lah semua bentuk baru pemujaan kerahiman ilahi. Oleh karena itu, pengabdian kepada kerahiman ilahi telah cukup tepat disebut pengabdian kepada Yesus yang berbelas kasih. Tetapi sesungguhnya kita itu memohon kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa. Karena dalam doa itu kita mempersembahkan luka-luka Yesus ya kepada Allah Bapa untuk memohon belas kasih-Nya. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat
Seseorang tidak boleh melebihkan perbedaan dalam materi subjek ya. Bagaimanapun gambar kerahiman ilahi itu sendiri menekankan hati juru selamat kita sebagai sumber pancaran dan rahmat belas kasih-Nya. Hal itu juga dipahami dengan jelas oleh Santa Faustina dalam buku catatan hariannya nomor 72, 177, 305, 367, 1183, 1485, 1520, dan 1553, dan dirangkum dalam doanya nomor 84. Jadi seperti doa yang selalu kita harus doakan kapan waktu, di mana saja, pada saat mau memulai pembukaan doa untuk yang sakit atau dimanapun ya. Selain dalam doa jam kerahiman ilahi, doa ini selalu kita suka panjatkan, yaitu udara dan air yang tercurah dari hati Yesus sebagai sumber rahmat belas kasih bagi kami. Engkaulah andalanku. Bahkan sehubungan dengan sifat esensial dari kedua devosi ini, perbedaan di antara keduanya tidak boleh dilebih-lebihkan. Sementara devosi belas kasih menuntut respon kepercayaan kepada Tuhan di atas segala-galanya. Pengembangan keyakinan akan kasih Tuhan yang penuh belas kasih juga merupakan salah satu tujuan dari devosi hati kudus Yesus. Meskipun merupakan tujuan sekunder. Ya, yang bisa kita lihat di halaman 95 sampai 103 ya. Lebih jauh sementara pemulihan lebih penting dalam tradisi hati kudus Yesus. Hal itu juga hadir sebagai tema sekunder dalam devosi kerahiman ilahi oleh Santa Faustina kepada Yesus yang Maha Pengasih. Misalnya yang tertulis ini di buku catatan harian Santa Faustina nomor 57, 80, 481, 505, 804, 1210 sampai 1229, dan 1385. Jadi memang terkadang wahyu dari Santa Faustina menghembuskan semangat yang diberikan kepada Santa Margaret Maria Alacoque, di mana tertulis di dalam catatan harian nomor 367. Hatiku melimpah dengan belas kasih yang besar bagi jiwa-jiwa, dan khususnya bagi para pendosa yang malang. Andai saja mereka dapat memahami bahwa aku adalah Bapa terbaik bagi mereka, dan bagi mereka darah dan air mengalir dari hatiku seperti dari sumber yang melimpah dengan rahmat. Bagi mereka, aku berdiam di tabernakel sebagai Raja belas kasih. Aku ingin melimpahkan rahmat belas kasihku kepada jiwa-jiwa, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Setidaknya kamu datanglah kepadaku sesering mungkin dan ambillah rahmat yang tidak ingin mereka terima. Dengan cara ini, kamu akan menghibur hatiku. Oh, betapa acuh tak acuhnya jiwa terhadap begitu banyak kebaikan, terhadap begitu banyak bukti cinta. Hatiku hanya minum dan tidak berterima kasih, dan kelupaan jiwa yang hidup di dunia. Mereka punya waktu untuk segalanya, tetapi mereka tidak punya waktu untuk datang kepadaku meminta rahmat. Jadi perbedaan penekanan kedua itu ya sudah kita ceritakan pada malam ini. Ya, masih ada beberapa lagi, tapi kita nggak selesaikan malam ini. Mungkin di hari-hari berikutnya ya.
Ya, semoga kita telah mengerti cukup jelas dalam perbedaan keduanya yang mempunyai satu pesan yang sama. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Inawati. Terima kasih Ibu Cynthia, penjelasannya yang saya rasa sangat cukup jelas ya, dan menambah iman kita. Kita bisa mengerti perbedaan devosi antara hati kudus Yesus dengan kerahiman ilahi. Walaupun berbeda tetapi memiliki esensi yang sama atau pesan yang sama. Bahwa dengan pesan hati kudus Yesus seperti yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Santa Margaret Maria Alacoque, di mana Tuhan sangat mengasihi kita, manusia yang berdosa, jika kita mau kembali kepadanya.